Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Pagar Pendidikan, channel yang membahas seputar pendidikan. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang alur proses pendaftaran AKG. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam apa itu AKG, seperti apa juknisnya, dan pelaksanaannya seperti apa lebih mendalam. Sosialisasi AKG, AKK, dan AKP tahun 2020, di mana objek dari asesmen ini ditujukan kepada guru, kepala madrasah, dan pengawas, di mana asesmen akan dilaksanakan sekitar bulan November tahun 2020. Asesmen kompetensi ini berdasarkan dari surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ya, di sini bisa teman-teman baca sendiri tentang juknis asesmen kompetensi baik itu guru, kepala, dan pengawas madrasah. Jadi di sini adalah objeknya ada 3 ya, guru, kepala, dan pengawas. Nah, apa latar belakang yang mendasari asesmen ini? Yaitu intinya ya, untuk mengukur peningkatan mutu pembelajaran melalui peningkatan mutu guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan di madrasah. Karena program ini akan terintegrasi nantinya untuk program lanjutan, yaitu program pengembangan keprofesian berlanjut atau PPKB. Kemudian tujuan. Nah, tujuan dari asesmen ini yaitu adalah untuk memperoleh informasi tentang gambaran umum kompetensi baik itu guru, kepala, dan pengawas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan peta sebaran dan kompetensi guru. Jadi nanti setelah dilaksanakan asesmen, kemudian tercantum nilai-nilai dari teman-teman yang melaksanakan AKG. Nah, dari situ untuk menentukan jenis pembinaan profesional baik itu guru, kepala, dan pengawas madrasah dalam program nantinya, yaitu pengembangan keprofesian berlanjutan, yaitu PKB. Kemudian yang tiga, tersusunnya instrumen asesmen kompetensi guru, kepala, dan pengawas madrasah yang akan dijadikan rapor kompetensi sebagai acuan kepada semua pihak terkait dalam penyusunan kebijakan. Ya, lanjut. Sasaran asesmen ini meliputi yang pertama, guru, baik itu di madrasah, MTS, maupun di madrasah aliyah. Kemudian berikutnya kepala madrasah, kemudian pengawas madrasah. Kuota yang diberikan, nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi untuk guru madrasah menduduki peringkat pertama kuota sejumlah 182.125, dan guru MTS sekian dapat teman-teman baca di video ini ya. Kemudian berikutnya, apa manfaat dari asesmen ini? Nah, manfaat dari asesmen ini baik bagi guru, kepala, dan pengawas, bagi madrasah sendiri, dan bagi Kementerian Agama kabupaten atau kota. Nah, bagi guru dan kepala serta pengawas, yaitu digunakan sebagai dasar untuk memprioritaskan upaya dalam peningkatan kompetensinya secara mandiri atau secara bersama-sama. Kemudian bagi madrasah, asesmen ini bermanfaat untuk membantu pengelolaan madrasah untuk mengetahui peta sebaran kompetensi guru ya. Jadi agar disesuaikan dengan visi dan misi madrasah. Kemudian bagi Kemenak kabupaten atau kota, asesmen ini bermanfaat untuk menyusun rencana penyelenggaraan PKB di wilayahnya yang akan dilaksanakan sekitar tahun 2021. Kemudian bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kanwil, asesmen ini bermanfaat untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan pengembangan keprofesian berlanjut atau PKB yang akan dilaksanakan di tingkat provinsi. Kemudian yang terakhir bagi DTK, Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah, kaitannya untuk merencanakan kegiatan mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan secara nasional. Nah, jadi dari pemaparan ini jelas ya. Kemudian kita lanjut.
Peserta asesmen kompetensi, tadi kita sudah singgung pesertanya yaitu adalah guru, kepala, dan pengawas, ya, dimana guru adalah guru khusus yang sudah bersertifikasi, ya, tentunya juga memiliki NPK. Kemudian kepala madrasah baik itu RA, MI, MTS maupun MA yang ditujukan dengan bukti, ya, jadi ada bukti penilaian kinerja kepala madrasah atau PKKM. Begitu pula dengan pengawas, dibuktikan juga dengan penilaian kinerja pengawas madrasah. Nah, jadi untuk guru dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Jadi yang khusus guru ini ditujukan untuk guru yang sudah bersertifikat pendidik sesuai dengan jenjang yang dipilihnya, ya. Kemudian selanjutnya, materi asesmen. Nah, materi apa yang akan diujikan? Untuk guru madrasah atau MI ada 4 poin. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kemudian literasi, numerisasi, dan sains. Nah, pedagogik itu apa? Pedagogik yaitu kaitannya dengan karakteristik peserta didik di lingkungan pendidikannya masing-masing. Jadi sifatnya umum, ya. Nanti isinya bisa tentang teori belajar, tentang cara peningkatan prestasi siswa dan sebagainya. Kemudian literasi, ya, di sini 3M 1B. Maksudnya apa? 3M. Jadi kompetensi ini kaitannya erat dengan bahasa Indonesia, ya. Membaca, menulis, menyimak, dan B-nya adalah berhitung. Atau secara garis besar dasarnya yaitu tentang menulis, membaca, dan menulis. Kemudian aspek numerisasi yaitu kaitannya dengan berhitung. Ini ada kaitannya dengan matematika, ya. Kemudian terakhir sains, ilmu pengetahuan atau IPA, ya. Kemudian untuk materi asesmen untuk guru MTS dan MA terdiri dari 2 aspek, pedagogik dan profesional, ya. Jadi kaitannya dengan keprofesiannya masing-masing. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk guru MI selain pedagogik juga ada nanti soal tentang keprofesian, ya. Jadi erat kaitannya dengan 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Yang pertama adalah pedagogik, yang kedua adalah profesi, yang ketiga adalah kepribadian, yang keempat adalah sosial. Nah, nanti titik beratnya yaitu ada di pedagogik. Namun tidak menutup kemungkinan 3 aspek tadi, yang keprofesian, yang kepribadian, dan sosial, ini juga akan diujikan, ya. Jelas ya sampai sini, ya. Kemudian materi asesmen untuk MI tadi sudah kita bahas, ya, pedagogik, literasi, numerasi, dan sains. Kemudian untuk MTS, nah karena guru MTS ini bukan guru kelas, maka sesuai dengan gelar atau pendidikan yang telah ditempuh. Jadi di sini kaitannya dengan mata pelajaran, entah itu baik guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan sebagainya. Begitu pula dengan madrasah aliyah. Namun untuk madrasah aliyah lebih banyak dibanding dengan MTS karena di sini ada fisika, ada kimia yang tidak diajarkan di MTS, ya. Jadi lebih banyak yang di MA. Namun untuk yang di MI itu adalah guru kelas. Jadi semua mapel justru malah ada, ya. Kemudian materi asesmen untuk kepala madrasah meliputi kepemimpinan madrasah, kepemimpinan pembelajaran. Jadi nanti kalau kepemimpinan pembelajaran kaitannya dengan prestasi siswa dan ada komunikasi dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah tersebut. Kemampuan manajerial, kemampuan supervisi untuk menilai, ya, menilai para guru yang ada di lingkungan sekolahnya masing-masing, dan kemampuan kewirausahaan atau kaitannya dengan kemandirian. Kemudian materi asesmen untuk supervisi, jadi untuk supervisi atau pengawas yaitu kompetensinya supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian, dan pengembangan. Jadi soalnya akan dibedakan baik itu untuk guru, kepala, dan pengawas. Lanjut, alur pendaftaran calon peserta. Nah, untuk alur sebenarnya ini sudah saya share, ya, atau saya unggah di video sebelumnya. Jadi nanti teman-teman
Jika ingin memahami bagaimana alur pendaftarannya, bisa teman-teman baca di link deskripsi ya. Nanti saya cantumkan linknya video sebelumnya, atau nanti di pojok kanan atas ini nanti akan muncul link yang terkait dengan alur pendaftaran. Ya, kita lanjut aja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ketentuan umum pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP. Nah, untuk pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP ini akan dilaksanakan secara online ya, atau daring dalam jaringan. Nah, dilaksanakan secara serentak di semua tempat pelaksanaan pada tanggal yang telah ditetapkan dengan durasi waktu 120 menit atau 2 jam. Bagi guru berkebutuhan khusus dan memerlukan pendampingan akan diatur oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Jadi nanti ada guru yang ABK, nanti juga ada juknisnya, penyelenggaraannya juga berbeda tentunya dengan yang lain. Kemudian panitia menyediakan tempat, baik itu ruang AKG dan sebagainya. Kemudian setiap peserta asesmen tidak diperkenankan membawa buku, jelas ya, tidak boleh membawa buku atau referensi apapun, kamera, penyimpanan data, flashdisk dan sebagainya yang mengindikasikan kecurangan dalam mengerjakan. Jadi harus mandiri, percaya diri dengan ilmu atau materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian setiap peserta wajib mengikuti asesmen dan tidak diperkenalkan mewakilkan, atau istilahnya tidak boleh menggunakan joki. Jadi harus peserta tersebut nanti yang akan dibuktikan dengan membawa identitas asli ya, KTP, kartu dan sebagainya. Kemudian panitia mempersiapkan lab komputer ya yang sudah on minimal 30 menit sebelum jadwal. Nah, ini teknis aja ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, bisa teman-teman skip videonya, teman-teman baca sendiri. Kita lanjut buat yang pentingnya saja. Uji coba sistem asesmen kompetensi online. Jadi sebelum dilaksanakan AKG yang sebenarnya yang dilaksanakan serentak secara nasional bulan November mendatang, jadi di bulan Oktober itu istilahnya ada latihan ya, latihan di mana latihan ini akan dilaksanakan di tempat titik lokasi atau tilok yang sudah ditunjuk oleh Kemenak Kabupaten. Jadi teman-teman saat mendaftar kemarin ada beberapa tilok yang teman-teman pilih. Nah, nantilah disitulah akan dilaksanakan asesmen ini. Jadi sistemnya seperti tes UKG, tes mirip dengan tes CAT ya, CAT, Computer Assisted Test. Jadi teman-teman datang dan mengerjakannya bukan menggunakan paper, tapi di sini menggunakan fasilitas komputer ya. Jadi nanti terdapat beberapa soal, tinggal teman-teman klik A, B, C sesuai dengan jawaban yang teman-teman rasa benar. Dan ini sangat mudah ya, jadi tidak usah panik, tidak usah galau. Tes ini sangat mudah untuk melaksanakannya ya, sesuai dengan keilmuan yang teman-teman perdalam. Kemudian waktu pelaksanaan AKG yang sesungguhnya yaitu sekitar tanggal 2 sampai 6 November. Nah, dan ini dilaksanakan serentak seluruh nasional ya, seluruh Indonesia. Jadi Kementerian Agama seluruh Indonesia. Jadi kurang lebih 2 sampai 6 November. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 bulan, bisa teman-teman persiapkan untuk belajar. Nah, nanti saya akan sharing juga terkait soal-soal atau kisi-kisi, ataupun nanti bisa kita membuat grup Telegram untuk belajar bersama untuk mempersiapkan diri menghadapi AKG ini. Kemudian pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP. Saat pelaksanaan membawa perlengkapan kartu peserta, jelas ya, kartu peserta AKG, kartu identitas, bisa KTP atau SIM, mengisi daftar hadir, kemudian memasuki ruangan asesmen sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Nah, jadwal teman-teman tes itu kapan? Nanti teman-teman pantau terus di akun BTK masing-masing. Jadi lalu pantau di akun masing-masing ya, jangan sampai telat. Jadi ini sangat penting sekali buat teman-teman. Kemudian tabel predikat dan level pendampingan asesmen kompetensi guru, kepala, dan pengawas. Nah,
di dalam teman-teman mengerjakan yang soal kurang lebih berjumlah 60 sampai 100, nantinya akan diakumulasi jumlah benarnya dengan rank atau rentang nilai 1 sampai 4 ya, kategori 1, 2, 3, 4. Kategori pertama itu yang tertinggi 76 sampai 100 ini mendapatkan predikat mahir atau kode M. Jadi level pendampingannya dinamakan level mahir. Kemudian bawahnya 51 sampai 75. Jadi misalkan gini aja biar mudah ya, soalnya ada 100. Jadi teman-teman itu benar 76 sampai 100 itu mendapatkan level mahir. Kemudian benar 51 sampai dengan 75, teman-teman dikatakan level terampil. Kemudian benar 26 sampai dengan 50 cukup ya, atau cakap. Jadi kalau 0 sampai 25 ini berkembang atau istilahnya kurang. Jadi teman-teman usahakan itu minimal ya, minimal 51 sampai 75 terampil ini ya. Ini sudah sangat, artinya kalian benar 50% itu sudah dikatakan terampil. Jadi kalau bisa ya 51-75 atau 76 sampai 100 gitu ya teman-teman ya. Kemudian nanti di program PKB-nya akan dikelompokkan sesuai dengan nilai yang teman-teman peroleh pada saat AKG ya, dari level baik itu mahir, terampil, cakap, dan kembang. Nanti akan dikelompokkan. Jadi bisa jadi dalam satu sekolah atau satu madrasah teman-teman nanti tidak satu kelompok dengan rekan kalian, karena pengelompokan berdasarkan dari jumlah jawaban benar dari AKG tersebut. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan juknis AKG, AKK, dan AKB. Untuk video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kisi-kisi AKG dan contoh soalnya seperti apa. Dan kalau bisa nanti kita akan membuat sebuah komunitas, yaitu yang kita akan gunakan untuk sharing tanya jawab soal. Tapi di sini nanti kita akan menggunakan fasilitas sosial media yang Telegram ya, bukan WhatsApp. Jadi nanti di sini saya juga banyak contoh soal-soal AKG. Nah, ini soalnya sebenarnya mirip dengan soal UKG dan mirip juga dengan soal SKB CPNS keguruan. Nanti kita bahas di situ tanya jawab sharing seputar AKG. Nah, hal ini kita lakukan guna untuk mempersiapkan diri yang waktunya mepet sekali ya, kurang dari 1 bulan teman-teman sudah melaksanakan AKG yang sesungguhnya. Nah, bagi teman-teman yang merasa informasi ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman. Bagi yang kurang paham, silahkan berikan komentar, nanti akan saya balas, atau berikan like jika video ini Anda suka ya. Dan bagi teman-teman yang ingin update informasi selanjutnya terkait AKG ini, nanti teman-teman bisa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah ini ya. Jadi nanti teman-teman ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman tidak tertinggal dan akan mendapatkan notifikasi dari kami. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.